Sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Malaysia mau tantang Indonesia. Jangan mimpi. Beberapa waktu terakhir, muncul wacana di kalangan masyarakat Malaysia yang menyiratkan bahwa negeri jiran itu siap menantang Indonesia jika terjadi konflik di masa depan. Lebih jauh lagi, ada yang berani mengklaim bahwa Inggris akan menjadi sekutu utama Malaysia dalam menghadapi Indonesia. Pernyataan ini bukan hanya menggelikan, tapi juga menunjukkan betapa ilusi superioritas masih hidup di sebagian kalangan Malaysia. Tunggu dulu, sebelum kita tertawa lebih keras, mari kita lihat kenyataan di lapangan. Inggris menolong Malaysia? Apa untungnya? Faktanya, ekonomi Inggris saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dengan kondisi seperti ini, apakah Inggris masih punya tenaga untuk mengurusi Malaysia? Untuk apa mereka menghabiskan sumber daya membantu Malaysia dalam konflik yang tidak memberikan keuntungan strategis bagi mereka? Jawabannya jelas, tidak ada untungnya sama sekali. Aliansi 5 Power Defense Arrangements, FPDA, yang sering dijadikan tameng oleh Malaysia, juga bukan jaminan Inggris akan turun tangan jika terjadi konflik. Perjanjian ini bukan NATO. Tidak ada kewajiban bagi Inggris untuk mengerahkan pasukannya jika Malaysia berkonflik dengan Indonesia. Malaysia mau lawan Indonesia. AIDS, lihat dulu kekuatan militer Indonesia versus Malaysia, ibarat langit dan sumur bor. Bang, kita nggak mau ribut, tapi kalau ada yang nyenggol kedaulatan, ya jangan salahkan kalau kita pasang badan. Ini soal harga diri bangsa, kita nggak mau ada konflik dengan Malaysia, tapi kalau mereka macam-macam, kita siap. Tapi gini bang, kita harus jujur. Masalah dengan Malaysia itu udah sering. Dari dulu selalu ada isu perbatasan, tenaga kerja kita yang diperlakukan semena-mena, sampai kasus pencurian budaya. Tapi anehnya, kok mereka kayak nggak pernah kapok? Apakah mereka lupa siapa kita? Sekarang kita bicara fakta. Kalau mereka nekat ngajak perang, kita lihat dulu perbandingan kekuatan. Bukan mau sombong, tapi jangan asal nantang tanpa lihat diri sendiri di cermin. Menurut Global Firepower 2024, Indonesia ada di peringkat 13 dunia. Sementara Malaysia jauh di belakang, di posisi 42. Ini bukan perbedaan kecil, Bang. Ini kayak gajah lawan kambing. Personel, Indonesia punya 800.000 tentara aktif, plus cadangan dan paramiliter. Malaysia, 500.000 aja nggak nyampe. TNI AU punya Sukhoi Su-27, Su-30, F-16, Fighting Falcon, T-50 Golden Eagle, dan sebentar lagi datang Rafale dari Prancis dan F-15EX dari Amerika Serikat. Malaysia punya Su-30 MKM, F/A-18 Hornet, dan Hawk 208, tapi jumlahnya lebih sedikit dan anggarannya terbatas. Jadi kalau sampai terjadi perang udara, kita bukan cuma menang jumlah, tapi juga menang teknologi. Kita punya kapal selam kelas Nagapasa, fregat kelas Marta Dinata, korvet kelas Diponegoro. Malaysia, kapalnya lebih sedikit, lebih kecil, lebih bergantung ke kapal patroli. Laut kita luas, Bang. Mereka mau perang maritim? Mimpi kali. Kita punya Kopassus, Kostrad, Marinir, pasukan yang udah teruji dalam banyak pertempuran. Malaysia punya GJK dan Pascal, tapi jumlah dan pengalaman tempurnya jauh di bawah kita. Mau perang darat? Lupakan. Indonesia punya hubungan erat dengan Rusia dan Cina. Dua negara yang bisa jadi pemasok senjata dan teknologi canggih. Malaysia lebih condong ke Inggris dan Amerika, tapi kalau cuma konflik skala kecil, kira-kira mereka bakal turun tangan. Belum tentu. Jadi kalau sampai ada skenario terburuk, kita nggak sendirian. Realistis, tapi tetap siap. Tapi kalau sampai Malaysia coba-coba, kita nggak bakal tinggal diam. Kedaulatan negara adalah harga mati. Yang dakwa Melayu berani dengan Melayu ni datangnya dari orang Melayu sendiri yang sedar. Dan apa yang saya cakap tentang betapa lemahnya Melayu adalah fakta. Anda tak boleh nafikan perkara ini.
Pada hakikatnya, Melayu ini hanya jaguh kampung saja. Dengan kaum lain, kita langsung tak berani kan? Bayangkan, dalam negara Melayu memerintah sendiri pun tak ada siapa takut. Orang asing nampak macam tuan. Nasib baiklah orang putih tak ramai. Kalau ramai, naya kita. Sebab tu jangan terpedaya dengan sikap Melayu yang kononnya tolak ansur itu. Sebab itu hanyalah slogan yang nak menutup hakikat yang mereka ini takut dan tak berani melawan. Kalau betul mereka ni tolak ansur, kenapa hari ini mereka sangat menyesal dengan tindakan lepas mereka? Sebabnya ialah pemimpin mereka putuskan sesuatu bukan kerana hikmah atau bijaksana, tetapi kerana tak berani melawan. Sebab itulah Singapura terlepas. Lee Kuan Yew dulu sangat langsi, tapi langsung tak ditahan. Yang ditahan pejuang Melayu. Tengoklah Kedah pula terpaksa bersendirian lawan Siam. Mana negeri Melayu lain? Penjajah masuk bersilih ganti, siap boleh agihkan negeri Melayu ikut kepala mereka. Belanda bincang dengan Inggeris mana kawasan dia nak. Inggeris bincang dengan Siam agihkan negeri Melayu Utara. Siap Jepun pun kasih negeri Melayu pada Siam. Aduhai, kita merdeka pun kena ikut tunjuk Inggeris. Setakat ini sahaja sekarang. Tunggu video seterusnya. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka tidak bukan mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan, kita sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan? Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia? Dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia? Kita kena ambil kira dengan ancaman Sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang. Tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara.